Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Rami Olenca Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini, Pak. Mohon izin Bapak. Baiklah Rami, di sekolah kita ini khususnya SD Dulu itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Di sekian dari banyak kegiatan ekstrakurikuler yang utamanya adalah pramuka. Di mana pramuka ini itu dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu kira-kira jam 2 sampai jam 4. Yang pembinanya adalah Bapak Haji Amri, yang mana beliau juga wali kelas 6. Baik Pak, apa nama lengkap sekolah ini Pak? Baiklah, Pak jawab. Sekolah ini adalah SD Negeri 36 Payakumbuh yang terletak di Kelurahan Basung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Lalu Pak, apa visi misi dan tujuan dari sekolah ini Pak? Untuk visi misi sekolah ini sudah ada di ruangan yang saya ini, termasuk tujuan dari SD 36 Payakumbuh. Intinya kita ingin menjadi sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan sehingga terwujudnya persatuan dan iman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, berbudaya, berjiwa royong dan digitalisasi. Lalu Pak, bisakah Bapak jelaskan secara singkat tentang profil SD ini Pak? Untuk secara singkatnya, Rahmi, bisa dilihat di web kita, Google, di sana datanya sangat lengkap. Nanti akan kami beritahu untuk lebih jelasnya. Apakah sekolah ini memiliki struktur organisasi Pak? Jika ada, bagaimana strukturnya tersebut Pak? Untuk struktur organisasi sudah ada. Di dalam ruangan guru sudah terpajang di sana tertera jumlah semua guru sesuai bidang studinya masing-masing dan juga operator dan juga penjaga sekolah. Lalu Pak, bagaimana sekolah ini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari? Ya, penerapan melalui pembiasaan sikap seperti saling menghargai, gotong royong, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Hal ini terlihat, bisa kita lihat dari kegiatan seperti piket, upacara bendera, kelas kerja bakti, kebiasaan salam, senyum, serta sapa, juga memberikan kesederhanaan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila seperti adil, jujur, dan menghormati perbedaan. Lalu Pak, apa saja strategi utama yang digunakan sekolah ini dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila? Strategi utamanya melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Misalnya yang sering kita laksanakan seperti khususnya pramuka yang menekankan pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, sekolah juga membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang kita laksanakan setiap hari Jumat, serta melalui peran guru sebagai teladan. Lalu Pak, bagaimana sekolah ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kurikulum Merdeka sekarang ini dan kegiatan ekstrakurikuler? Diintegrasikan di sini Rahmi ke dalam kurikulum melalui pembelajaran yang berkaitan dengan sikap sosial, toleransi, dan tanggung jawab serta juga kegiatan ekstrakurikuler. Lalu Pak, apakah sekolah ini memiliki indikator khusus untuk mengukur keberhasilan program penguatan profil pelajar Pancasila ini Pak? Betul Rahmi, sekolah ini memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut, seperti meningkatnya partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugas, serta sikap positif siswa terhadap teman dan lingkungan sekolah. Kalau tentang program kegiatan sekolah ini Pak, apa saja program kegiatan yang diselenggarakan di sekolah ini? Untuk program kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera rutin setiap hari Senin, piket kelas, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, kegiatan keagamaan, lomba-lomba antar kelas, dan kegiatan kebersihan.
Mengenai program kegiatan sekolah ini Pak, apa saja jenis ekstrakurikuler yang Bapak sampaikan tadi yang ada di sekolah ini? Di ekstrakurikuler kita ada pramuka, tafis, tari, atletik, dan kesenian. Terus Pak, bagaimana proses dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang ekstrakurikuler pramuka ini? Penyelenggaraan di sini beragam ya, karena sekarang sekolah udah 5 hari Senin Jumat, jadi ekstrakurikuler tafis itu dilakukan kadang Kamis sore. Kemudian atletik dan tari itu kalau ada lomba mau diikuti atau ada kegiatan di sekolah kemudian mereka menampilkan. Kemudian kesenian itu seperti menganyam, nanti mereka dilatih bersama guru kelas atau guru penanggung jawabnya ekstrakurikuler tersebut. Dan terakhir pramuka itu wajib diikuti beda sama yang lain karena yang lain itu bersifat pribadi tergantung siapa yang minat. Namun pramuka itu wajib diikuti setiap Jumat siang dari jam 4 atau jam 2 sampai dengan jam 4 sore yang dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah. Jadi Pak, bagaimana minat peserta didik ini Pak dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini? Minatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler cukup tinggi dan beragam, menunjukkan bahwa kegiatan di sini efektif dalam mendukung pemahaman, terutama bagi yang lebih menyukai praktik. Melalui ekstrakurikuler ini peserta didik dapat mengaplikasikan teori dari buku ke dalam pengalaman nyata sehingga menambah kompetensi, pengetahuan dan keterampilan mereka. Kalau tentang ekstrakurikuler pramuka ini Pak, mengapa kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini menjadi wajib di sekolah dasar ini Pak? Ekstrakurikuler pramuka ini memang sudah kami wajibkan sebelum adanya peraturan saat ini. Karena program ini mendukung cara belajar, minat dan bakat serta pendidikan karakter yang menjadi program pemerintah untuk dikolaborasi dan ditetapkan secara integrasi. Nah, dari pramuka sendiri sudah terintegrasi dengan nilai karakter seperti jujur, mandiri, adil, cinta damai, suka menolong dan sebagainya. Lalu Pak, bagaimana prestasi yang pernah diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini Pak? Prestasi kita sejauh ini alhamdulillah luar biasa, dan ini buktinya piala yang baru kita dapatkan di semester ini dalam lomba pramuka siaga di Balai Kota kemarin. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini menerapkan nilai karakter Pak? Setiap sekolah pasti memiliki program untuk kemajuan siswanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya pasti ekstrakurikuler, baik hanya untuk sebuah pertandingan, pertunjukan atau ajang minat dan bakat. Di ekstrakurikuler ini pembinaannya mengajarkan materi itu main-main saja atau hanya senang-senang saja. Kami yakin mereka mampu membantu peran guru kelas untuk melibatkan dalam pembentukan karakter siswa lewat ekskul maupun termasuk pramuka. Oleh karena itu saya yakin adanya terdapat nilai karakter dalam ekstrakurikuler ini. Ya. Karakter dalam kegiatan pramuka ini Pak, itu ada karakter, salah satunya karakter gotong royong. Nah, nilai karakter apa yang diperoleh peserta didik ini untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka ini Pak? Banyak seperti tanggung jawab, menghargai sesama, anti kriminalisasi, kreatif, aktif, mandiri, cakap, berakhlak mulia, sehat, gotong royong, kerjasama, demokratis, dan berintelektual. Lalu Pak, apakah nilai karakter gotong royong ini menjadi bagian dari ekstrakurikuler pramuka ini? Tentu saja, karena di dalam pramuka ini memupuk rasa gotong royong itu. Kerjasamanya sportif. Dalam materi pramuka tentunya diperlukan kekompakan, kerjasama, semangat tim. Di sinilah kunci pramuka itu karena dapat membangun kerjasama yang baik. Bagaimana itu penerapan nilai karakter gotong royong ini di sekolah ini Pak? Untuk penerapannya melalui kegiatan upacara bendera, di sana kami selalu berikan jadwal rutin secara bergilir kepada setiap kelas, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kegiatan lainnya juga kayak Jumat bersih sama senam pagi setiap Rabu pagi.
Ditambah lagi bila ada acara Hari Besar Nasional seperti 17 Agustus, itu mahasiswa sangat senang sekali. Kalau acara hias menghias, kelas mereka biar terlihat indah. Menurut Bapak, apa manfaat dari penerapan karakter gotong royong di sekolah ini? Manfaatnya bagus, yaitu agar menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian, kerjasama antar siswa, serta membentuk sikap tanggung jawab dan kemampuan kerja di dalam tim. Mengenai faktor pendukung dan penghambat ini Pak, apa saja faktor penghambat dalam menerapkan nilai karakter ini melalui ekstrakurikuler pramuka ini? Penghambatnya pasti ada, karena anak-anak itu ketika disuruh, mereka tentu semua langsung nurut apa kata guru. Itu perlu sabar dalam mendidik, mengajarkan keteladanan lewat guru. Terlebih dahulu itu penting juga kebiasaan budaya sekolah yang baik. Oleh karena itu guru harus jadi panutan agar siswa bisa menjadi siswa yang baik serta mau mendengarkan apa kata guru. Mengenai faktor pendukungnya, apa faktor pendukung yang membantu keberhasilan penerapan nilai karakter ini Pak melalui ekstrakurikuler pramuka ini? Keberhasilan pelaksanaan ekstrakurikuler juga tidak lupa dari sarana dan prasarana yang ada. Peran wali murid, bapak dan ibu guru kelas yang selalu mengajarkan siswanya menjadi siswa yang berkarakter positif, serta peran pembina yang selalu membimbing siswa-siswanya. Bagi saya, semua harus memiliki kerjasama dan komunikasi yang baik agar semua program ekstrakurikuler sebagai program minat dapat disukai dan diminati siswa. Mengenai dukungan di sekolah, bagaimana dukungan wali murid ini terhadap anak-anak mereka yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Para orang tua sangat senang bila anaknya mengikuti kegiatan pramuka, karena sebagai pelajaran tambahan yang menunjang kemampuan anak-anak mereka, sampai-sampai mereka rela menunggu anak-anak pulang sekolah jam berapapun sampai dalam pramuka telah selesai juga. Terus Pak, siapa koordinator pembina pramuka di sekolah ini dan apa latar belakang beliau? Koordinator pembina pramuka namanya Pak Rikon Andri SPD. Beliau juga merupakan wali kelas 4. Oke Pak, bagaimana kinerja beliau selama ini terhadap ekstrakurikuler pramuka? Untuk kinerjanya bagus, telaten dan bisa jadi teladan para siswa. Saya sangat mengapresiasi kerja keras beliau selama ini. Terus Pak, bagaimana dukungan sekolah ini terhadap kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Sejauh ini dukungan sekolah sangat baik dan lancar, menyediakan sarana dan prasarana yang baik, fasilitas pendukung dan berbagai hal yang membuat ekstrakurikuler pramuka tetap maju dan bertema sesuai harapan kita semua. Pak, mengenai sarana dan prasarana di sekolah ini, bagaimana gambaran lokasi dari sarana prasarana di SD Negeri 36 ini Pak? SD Negeri 36 ini yang terletak di Jalan Cepaka, Kecamatan Sari, Kelurahan Kaya Basung, Jakarta Timur, Kota Bengkulu Sungai ini memiliki lokasi strategis di tepi jalan utama dekat wilayah perkotaan. Dibangun sudah lama sejak tahun 1977. Lahan yang kami miliki sekitar 1.638 meter persegi. Kemudian anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Kami menyediakan kelas. Karena di sini mayoritas lebih tepatnya semua yang beragama Islam. Kami sudah menyediakan musola di ujung yang tampak di sebelah UKS. Kemudian ada lagi kantin bagi siswa yang ingin beli jajan makanan dan minuman, itu letaknya di belakang. Samping sekolah ini dengan harga ekonomis sesuai standar satu-satu anak-anak. Kemudian kalau mau ke toilet, kita punya toilet sebanyak 6 toilet yang bisa digunakan. Kemudian terakhir yaitu sanggar pramuka merangkap perpustakaan juga sambil duduk tempat ini bagi siswa membaca bisa perpustakaan dan bagi pelatih atau pembina juga. Bisa jadi tempat berkumpul di ruang itu sekaligus berkas administrasi arsip pramuka diletakkan di dalam lemari tersebut. Terus Pak, bagaimana manajemen keuangan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Kalau keuangan tentu saja kami mendukung apapun kegiatan di sekolah ini, baik intrakurikuler
ekstrakurikuler ataupun kegiatan lainnya sebab semua ini kami lakukan. Pak, untuk pertanyaan terakhirnya Pak tentang output dan harapannya Pak. Apa output yang diharapkan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini dalam membangun nilai-nilai karakter gotong royong bagi peserta didik ini di sekolah ini Pak? Bagi kami ketika si anak diajarkan pramuka, kita berharap nantinya ke depan si anak mampu menjadi mengayomi sesamanya, menghargai sesama, menjaga solidaritas, kemudian bisa juga menjadi kerukunan di tengah masyarakat dan pastinya menjaga toleransi satu sama lain. Itu sih harapan kami dari sini. Dan terakhir menjadi anak yang berguna baik di keluarga, agama, nusa, bangsanya kelak. Oke Bapak, mungkin hanya segitu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak untuk saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya Rahmi Olesya Putri dari Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Ya, terima kasih. Ya.